Ketika kita berharap menjadi orang yang kaya, berharap, berdoa, berusaha gitu kan untuk menjadi orang yang kaya yang saat ini misalkan kita dalam keadaan susah. Nah, selain 3 hal itu kita lakukan, kita harusnya juga introspeksi diri kita. Sifat-sifat apa aja yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena uang itu, kekayaan itu akan memperbesar sifat kita yang ada sebelumnya. Contohnya, waktu kita miskin, kita itu mungkin orang yang boros gitu kan. Waktu miskin aja boros nih, apalagi dikasih Allah kekayaan, akan lebih boros gitu. Atau misalkan waktu kita miskin kita suka menghina orang, menghina tetangga, menghina teman gitu kan, menghina orang lain gitu kan. Lagi miskin nih, apalagi kita kaya dikasih rezeki, aduh semakin semakin buruklah sifat kita dengan kekayaan itu, semakinlah kita menghina orang gitu. Atau kan kita nih waktu susah nih medit banget kan, pelit banget kan, ketika nanti dikasih duit yang banyak sama Allah, belum tentu loh kita pemurah, belum tentu, bisa jadi sifat kita yang kita bawa waktu kita susah pelit itu akan terbawa sampai kita kaya. Maka jangan heran banyak orang kaya yang masih pelit gitu loh kepada keluarganya, kepada karyawannya gitu, karena terbawa dari zaman dia susah gitu. Jadi sebelum kita menjadi kaya, kita harus memperbaiki sifat-sifat kita yang buruk dulu, agar nanti ketika kita diberi kekayaan, kita menjadi orang yang benar-benar kaya, kaya harta, kaya hati gitu. Gitu. Karena kekayaan itu sebenarnya ujian juga sih. Kemiskinan itu ujian, kekayaan itu ujian gitu. Mungkin kamu bisa sabar kalau dihina orang saat kamu miskin. Tapi kalau saat kamu kaya, kamu dihina orang, belum tentu kamu bisa sesabar waktu kamu miskin. Bisa jadi kamu akan serang dia balik, atau kamu akan laporkan dia gitu kan, karena kamu punya duit gitu, ya kan? Jadi nggak dapat lagi tuh pahala sabarnya, karena kamu punya power. Makanya hebat sekali orang yang berduit, dia dihina orang, tapi tidak melawan, padahal dia punya power dan punya duit gitu. Itu tuh makanya Allah kan istilahnya ngasih tahu bahwa kita nih semua posisinya ya punya ujian masing-masing. Jadi jangan jangan kita sangka nih kita misalkan udah posisi kita orang miskin nih kan. Lalu kita melihat orang kaya. Lalu orang kaya tuh ngeluh kan, terus kita bilang lah kurang bersyukur. Oh, udah kaya tapi masih mengeluh. Loh, cobaannya beda, cuy. Ini aku bicara sebagai masih orang miskin ya aku ya saat ini ya. Maksudnya masih orang yang susah juga gitu. Maksudnya kayak ketika kita melihat orang kaya nih mengeluh, terus kita nih yang masih susah nih kayak bilang wah dia kurang bersyukur padahal dia udah naik mobil, punya harta ini segala macam. Nah, ujiannya beda. Orang-orang kaya itu ujiannya beda lagi sama kita gitu. Mungkin kita saat ini cuma mikirin gimana makan esok, gimana bayar kontrakan besok, bulan depan misalkan, gimana bayar eh, BPJS gitu kan, gitu-gitu doang kan. Nah, kalau orang kaya beda lagi, tekanannya beda lagi, semakin banyak harta semakin banyak ujiannya. Jangan dikira nggak kagak ada ujian orang kaya gitu kan. Ini aku bicara aku waktu masih susah nih, bukan aku kalau aku bicara waktu aku sudah punya duit nggak akan dipercaya orang gitu. Aku cuma ngasih tahu. Jadi jangan pernah membandingkan diri kamu sama orang lain. Misalkan diri kamu saat ini sedang susah finansial, kamu jangan membandingkan diri kamu dengan orang yang kaya gitu. Boleh membandingkan diri kamu dengan orang yang kaya untuk pacuan agar aku bisa sekaya dia, tapi jangan membandingkan secara personal. Arti personal kayak kamu akhirnya kayak merasa diri kamu tuh rendah, merasa diri kamu tuh tertinggal, umurnya sama kok beda, dia sukses aku enggak. Jangan. Kamu itu bandingkan diri kamu dengan diri kamu di hari kemarin, sama diri kamu di bulan kemarin, sama diri kamu di masa lalu. Lebih baik yang dulu atau yang sekarang? Kalau lebih baik yang sekarang berarti kamu bagus. Kalau ternyata lebih baik yang dulu berarti kamu gagal. Kamu harus coba lagi gitu. Jadi bandingkan secara personal itu dengan diri kamu sendiri di masa lalu gitu. Tapi kalau untuk pacuan nggak apa-apa melihat orang lain, tapi untuk pacuan. Agar apa? Agar kamu tidak iri dengki sama orang. Kalau kamu menjadikan kehidupan orang lain menjadi pacuan kamu, nanti jatuhnya iri dengki sama orang, ngelihat teman sukses sakit hati itu. Jadi jangan jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, tapi bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang di masa lalu.